Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Husni Abdul Matin. Di sini saya akan menjelaskan 3 pokok pada fisiologi olahraga mengenai pada latihan fisik atau aktivitas fisik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah ambang rangsang, yang kedua adalah cairan, yang ketiga adalah prestasi anaerobik. Teman-teman tahu belum apa itu ambang rangsang? Nah, jadi ambang rangsang adalah batas minimal kekuatan stimulus untuk dapat merespon sistem tubuh ataupun otot. Nah, jadi sebagai contoh, seperti ketika teman-teman mendengarkan suara kereta dari jarak yang sangat jauh. Ketika teman-teman sedang menunggu suatu kereta, ketika pertama kali teman-teman mendengar ada suara kereta, maka disitulah titik di mana ambang rangsang teman-teman melalui indera pendengar. Nah, dalam aktivitas fisik, ambang rangsang juga dapat dilakukan untuk otot. Nah, ketika teman-teman melakukan aktivitas fisik, maka teman-teman harus melakukan stimulus pada otot untuk merespon beban aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Contohnya, ketika teman-teman ingin mengangkat suatu barbel, maka teman-teman harus merespon barbel tersebut dengan otot seberapa besar daya yang harus digunakan untuk mengangkat otot. Nah, ambang rangsang ini tentu saja sangat penting bagi teman-teman dalam melaksanakan aktivitas fisik untuk merespon gerak seberapa besar daya yang harus dikeluarkan dan bagaimana gerak yang harus digunakan. Yang kedua adalah cairan. Cairan pada tubuh manusia itu sangat penting. Teman-teman harus tahu, ternyata 60% di dalam tubuh manusia adalah berupa cairan. Nah, memangnya cairan itu berfungsi untuk apa saja? Nah, jadi teman-teman, cairan itu sangat berfungsi bagi tubuh setiap manusia. Cairan dapat berfungsi sebagai pelarut sisa metabolisme, pengeluar sisa metabolisme, mencegah adanya dehidrasi, memperlancar sistem organ yang ada di dalam tubuh, dan juga yang lainnya. Dengan begitu pentingnya cairan bagi tubuh, maka jika teman-teman sampai kekurangan cairan di dalam tubuh, maka akan sangat beresiko bagi tubuh teman-teman. Sebagai contoh, ketika teman-teman sedang melakukan aktivitas, terutama saat melakukan aktivitas dengan intensitas yang sangat tinggi, maka besar kemungkinan cairan di dalam tubuh teman-teman akan terkuras sangat banyak. Bagaimana bisa terjadi? Jadi, cairan di tubuh ketika teman-teman saat berolahraga maka akan keluar melalui keringat. Ketika teman-teman mengeluarkan keringat yang sangat banyak, maka teman-teman akan kekurangan cairan. Disitulah cairan seharusnya teman-teman isi kembali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meminum air putih setelah berolahraga, atau biasanya disarankan untuk teman-teman mengonsumsi air putih sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter per harinya untuk menjaga cairan di dalam tubuh agar tetap terisi. Maka bagaimana jika cairan tubuh sampai habis? Maka akan berakibat sangat fatal bagi kerusakan sistem tubuh, atau juga bisa mengalami lemahnya otot atau kontraksi pada otot, atau bisa juga dapat mengalami kram otot. Nah, yang ketiga
yaitu mengenai prestasi anaerobik. Jadi prestasi anaerobik adalah kekuatan di mana teman-teman menggunakan kekuatan tersebut ketika dalam aktivitas yang sangat intens atau dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan beban latihan yang sangat tinggi. Contohnya ketika teman-teman melakukan lari 100 meter atau ketika teman-teman melakukan lompat jauh, olahraga yang seperti itu tentu memerlukan energi yang sangat tinggi, energi yang sangat besar untuk melakukan lonjakan atau berpacu pada kecepatan. Nah, prestasi anaerobik sendiri, anaerobik itu mempunyai kelemahan, yaitu hanya dapat digunakan sebentar, 10 detik. Maka ketika teman-teman sudah melebihi waktu tersebut, maka yang terjadi adalah penumpukan asam laktat pada otot-otot di tubuh teman-teman semua. Jika asam laktat sudah menumpuk, maka yang terjadi adalah kelelahan dalam otot atau biasa disebut dengan stres mekanis pada otot. Nah, maka untuk meningkatkan daya anaerobik teman-teman, maka dapat dilakukan dengan latihan secara intensitas tertentu, atau teman-teman bisa melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan anaerobik teman-teman, sehingga ketika teman-teman memerlukan daya otot yang sangat tinggi dengan waktu yang sangat lama, teman-teman akan dapat menguasainya dan tidak cepat lelah. Nah, dari ketiga tersebut, teman-teman sudah dapat mempelajari bagaimana tubuh itu dapat beradaptasi atau merespon sistem tubuh untuk hendak melakukan aktivitas fisik, kemudian pentingnya cairan pada tubuh, terutama pada performa ketika teman-teman berlatih dan menghindari dari adanya dehidrasi. Dan yang ketiga adalah pentingnya prestasi anaerob untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.